البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yang mana sekarang kita berada di akhir-akhir pembahasan surat Al-Lahab. Yang mana surat Al-Lahab ini sudah kami jelaskan dinamakan juga dengan surat Al-Masad, yaitu surat yang menjelaskan tentang keberadaan Abu Lahab beserta istrinya Ummu Jamil, Arwa bintu Harb. Mereka berdua ternyata orang-orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Di dunia mereka rugi bukan dari kalangan kaum muslimin, bahkan orang-orang yang suka mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina, mengejek, mengganggu. Permusuhan yang paling dahsyat yang dilakukan oleh kerabat dekatnya Rasulullah adalah permusuhan pamannya ini, yaitu Abu Lahab. Allahu musta'an. Dan bahkan istrinya pun kompak dengan suaminya. Oleh karena itu balasannya pun juga setimpal, yaitu kecelakaan dunia dan akhirat. Di akhirat suaminya yaitu Abu Lahab di neraka, istrinya pun pembawa kayu bakarnya. Di lehernya dikalungkan tali yang terbuat dari sabut yang sudah kita lewati kemarin. Sebagian para ulama mengungkapkan itu tali-tali dari api neraka. Naam. Kita lihat barakallahu fikum berikutnya. Al-makna al-ijmali. Makna secara global. Tahaddathat hadhihi suratu an halaki Abi Lahab ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana syadidal adawati wal adhiyatillah. Surat ini, itu surat Al-Lahab, berbicara tentang binasanya Abu Lahab. Perhatikan baik-baik. Berbicara tentang apa? Binasanya Abu Lahab, yaitu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dahulu Abu Lahab tersebut, siapa namanya Abu Lahab kemarin? Abdul Ghafur, Abdul Uzza, ahsan. Yang mana Abu Lahab tersebut dahulunya adalah orang yang paling dahsyat permusuhannya dan juga paling dahsyat gangguannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala dina lahu wala hamiyata lil qarabah qabbahahullah. Artinya apa? Tidak ada agama pada dirinya, tidak ada pula penjagaan terhadap kerabat dekatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala na barakallahu fiikum memberikan kejelekan kepadanya. Fadhamahumullah bihadzal dzam al-'azim. Maka akhirnya Allah taala mencela, menghina Abu Lahab dengan celaan yang sangat besar ini. Alladhi huwa khizyun 'alaihi ila yaumil qiyamah. Yang mana celaan tersebut merupakan kesengsaraan untuknya sampai hari kiamat. Bayangkan, ngeri sekali. Ini permusuhan, hati-hati. Permusuhan terhadap al-Islam, permusuhan terhadap dakwah al-haq, itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Ancamannya mengerikan sekali. Walaupun di sini yang ancaman tersebut ditujukan kepada Abu Lahab, namun dikhawatirkan orang-orang yang memusuhi agama Islam, yang memusuhi al-haq, itu pun dikhawatirkan akan mendapatkan balasan yang semisalnya. Allahul musta'an. Faqala tabbat yada Abi Lahab. Artinya celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Ai khasirat yadahu wasyaqiya. Maksudnya adalah rugi dan bangkrut, celaka kedua tangannya dan memang celaka dia. Watab falam yabrah, maksudnya tidak beruntung. Orang celaka, bangkrut, rugi kan enggak beruntung. Ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bisa menyelamatkan dia. Alladzi kana indahu fa'adghah,
harta yang dulu ada di sisinya justru akan menyelewengkan dia dan juga menyesatkan dia. Bayangkan. Sebabnya karena apa? Permusuhan tadi itu. Wa ma kasaba lam yaruddu anhu syai'an min 'adzabillahi idza nazala bihi. Bayangkan, harta, hati-hati. Harta, kekayaan ternyata tidak apa? Tidak bisa menolak sedikit pun azab dari Allah taala apabila telah turun dan menimpa dirinya. Bayangkan. Jadi harta, jangan sampai kita barakallahu fikum menjadikan harta sebagai apa? Sebagai bayangan kita untuk menjadi tebusan, enggak bisa. Enggak bisa barakallahu fikum. Yang bisa menyelamatkan azab Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum adalah amalan saleh. Amalan saleh. Naam. Sayasla naran dzata lahab. Kelak Abu Lahab tersebut akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Allahu musta'an. Sudah api menyala-nyala, menunjukkan sangat dahsyat dan juga lahapnya api tersebut. Naam. Ai satuhitu bihin nar min kulli janib huwa wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allahu musta'an. Maksudnya api neraka akan meliputi dia dari seluruh sisi, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Wal iyad billah. Dia dan istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Ingat-ingat istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Siapa namanya tadi? Ummu Jamil, Handalah. Arwa bintu Harb, ya paling ini ya, Arwa bintu Harbin. Nah, barakallahu fikum, namanya Arwa bintu Harbin. Naam. Wa kanat syadidal adiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Dulu Arwa bintu Harb tersebut adalah orang yang paling dahsyat permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kompak dengan suaminya. Tata'awanu hiya wa zawjuha. Dia saling kompak kerjasama, bayangkan. Dia dan suaminya al ismi wal udwan. Kerjasama dalam apa? Perbuatan dosa dan permusuhan, mengganggu Rasulullah, mencaci maki, menghina. Kita lihat apa perbuatannya. Wa talqa syarr wa tas'a ghayatan ma takdir alaih fi adiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia melemparkan kejelekan, berusaha semaksimal mungkin yang dia mampu untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanku, Abu Lahab dan istrinya kompak, bayangkan. Berusaha semaksimal mungkin untuk mengganggu Rasulullah. Haitsu kanat ta'ti bisyauqi sa'dan ini. Allah musta'an. Yang mana dahulu Ummu Jamil, walaupun kunyahnya bagus Ummu Jamil, nah barakallahu fikum, Arwa bintu Harb, dulunya dia pernah mendatangkan apa? Duri Sa'dan, bayangkan, untuk menjebak Rasulullah gitu loh. Biar Rasulullah kalau lewat kena duri tersebut kan mengganggu. Allah musta'an. Nah, yang mana duri Sa'dan ini enggak sembarangan, duri yang ujungnya tuh bengkok kayak kail. Tahu ya? Jadi bisa dikatakan kalau mengenai itu berbahaya. Nah, Allah musta'an. Wa tad'uhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meletakkannya di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Ummu Jamil sengaja meletakkan duri Sa'dan tadi di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa balasannya? Di samping pembawa kayu bakar, fi zidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali yang terbuat dari sabut tadi. Fi unuqiha hablun min lif. Lif itu semacam sabut itu istilahnya ya. Bahasa Indonesianya gitu. Nah, bentuknya kayak apa Allah alam. Nah, yang jelas tentunya ngeri karena tali-tali tersebut dari api neraka itu. Nah, bihadza hakamallahu taala ala a'da'ihi wa a'da'ir rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini Allah Ta'ala menghukumi musuh-musuhnya dan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita mendoakan kehancuran untuk orang kufar, doakan juga secara global dan umum. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Contohnya gitu. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu dan juga musuh-musuh agamamu karena berbahaya. Naam. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah. Kita lihat berikutnya, ma yustafadu minal ayat, yang bisa dipetik faedah dari ayat-ayat ini. Pertama, bayanu hukmillahi bihalaki Abi Lahab, penjelasan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Binasanya Abu Lahab, Abdul Uzza.
wa ibtali kaidihi, dan hancurnya, gagalnya makarnya. Karena bikin makar dia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, tapi ternyata Allah Taala balas makar mereka. Dan Allah Taala sebaik-baik apa? Zat yang memiliki makar yang dibalaskan untuk mereka. Jadi Allah Taala tidak dinamai dengan makir. Paham ya? Enggak boleh ya, karena menamakan itu harus apa? Ada dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Karena asmaullah Taala tauqifiyah. Nah, katanya Allah Taala membikin makar orang-orang yang membikin makar. Kita katakan namanya apa yang namanya nih? Muqabalah. Muqabalah itu membalas. Kalau membalas cocok atau tidak? Cocok. Mereka bikin makar duluan, dibalas dengan makar. Paham ya? Mereka nipu duluan, dibalas dengan penipuan. Kalau itu kan keadilan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak dinamai dengan makir, tukang bikin makar, tidak dinamai dengan mukhadi' yang suka menipu, tidak. Tapi semuanya apa dalam rangka babul muqabalah. Muqabalah itu membalasi. Paham maksudnya ya? Jadi kalau antum dengar sifat-sifat seperti itu jangan langsung, oh berarti Allah Taala memiliki sifat jelek ya? Lah apa? Makar. Kemudian juga khada' kita katakan tidak. Itu namanya babul muqabalah, membalasi. Membalasi orang-orang yang bikin makar, berarti berhak atau tidak? Berhak. Membalasi orang-orang yang menipu, berarti berhak gitu loh. Nah, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat di sini. Wa ibtalu kaidihi alladhi kana yakiduhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga penjelasan tentang apa? Gagalnya makar yang pernah dia lakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, la yughnil mal walal walad 'anil 'abdi syai'an min adabillah idza 'amila bi musakhatihi wa tarkil maradhi. Artinya, harta dan anak tidak bisa menyelamatkan seorang hamba sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan perkara-perkara yang membuat Allah Taala murka dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Taala ridhoi. Allahul musta'an. Berikutnya, nomor 3, hurmatu adiyatil mu'minin mutlaqa. Haramnya mengganggu kaum mukminin secara mutlak, haram hukumnya. Bahkan disebutkan dalam hadis, na barakallahu fikum, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dikatakan muslim sejati itu manakala apa? Kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Paham maksudnya ya? Jadi dari kejahatan tangan dan lisannya dia aman, itu dikatakan muslim sejati. Tapi kalau masih mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, tentunya tidak dibenarkan. Allah musta'an. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan apa? Tetangganya. Tetangga termasuk barakallahu fikum perkara yang perlu kita perhatikan. Ini haram mengganggu seorang mukmin. Yang berikutnya, wa adamu ighna'il qarabah syai'an ma'asyirki wal kufri. Perhatikan baik-baik ini. Tidak ada nilainya kekerabatan sedikit pun bersamaan adanya kesyirikan dan kekufuran. Abu Lahab siapa coba bayangkan? Pamannya Rasulullah, dekat atau tidak? Dekat. Saudaranya bapaknya Rasulullah. Tapi apakah bermanfaat? Enggak bermanfaat. Kita lihat. Abu Lahab bin ammun Nabi SAW wa huwa finnar. Zatul Lahab. Dikarenakan Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW, dia berada di neraka yang menyala-nyala apinya. Menunjukkan bahwasannya kalau cuma ngandalin kekerabatan, wah ini kerabat dekat kami, nah ini anak kami, ini adalah putri kami, nggak bisa. Ini buktinya Abu Lahab bisa dikatakan dekat dengan Rasulullah, pamannya. Barakallahu fikum, saudara bapaknya, tapi nggak bisa menyelamatkan. Abu Talib saja ya, bayangkan, Abu Talib yang pembelaannya luar biasa, membela dakwah Rasulullah di awal-awal memperjuangkan agama Islam, selamat nggak dari api neraka Abu Talib? Enggak selamat, kekal dalam api neraka. Walaupun mendapatkan apa? Keringanan, tapi kekal. Adabnya apa? Adabnya Abu Talib. Mata kakinya pecah. Ya, apa adabnya Abu Talib? Na'am barakallahu fikum, yaitu diadab dengan adab yang paling ringan, itu pun mengerikan, kekal selama-lamanya.
la yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati, merasakan terus. Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, bayangkan itu. Allahumma musta'an, Allahumma sallim sallim. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita tutup yang terakhir. Yang nomor 5, fi hadhihi surati ayatun bahiratun min ayatillah. Di dalam surat yang mulia ini ada tanda yang sangat jelas dan gamblang daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha anzala hadhihi surata wa Abu Lahab wa imra'atuhu lam yuhlaka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini dalam keadaan Abu Lahab dan istrinya belum dibinasakan. Lah kan masih di kuburan, bisa dikatakan gitu ya. Nah, belum dibinasakan kan? Nah, tapi nanti itu mesti itu loh, mesti akan binasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara annahuma sayu'adzaban binnar. Dan Allah telah mengkabarkan bahwasanya kedua-duanya akan diazab nanti di neraka, wala budda, dan pasti terjadi. Wa min lazimiz dzalik annahuma la yusliman. Paham ya? Dan keharusan dari itu berarti kedua-duanya tidak berislam, gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan bukan karena asabiyah atau fanatik, sampai-sampai kedua orang tuanya Rasulullah SAW itu pun enggak selamat dari api neraka. Paham ya? Karena nas yang sahih gitu loh ya. Ketika ada datang seorang, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, aina abi?" Suatu ketika datang orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, di mana bapakku?" Kata Rasulullah, "Finnar, abuka finnar." Bapakmu di neraka. Akhirnya orang ini mungkin merasa tersinggung, pergi dia. Falamma qafa da'a. Ketika pergi dipanggil Rasulullah, "Sini." Nah, setelah mendekat Rasulullah mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Maksudnya apa? Sesungguhnya bapakmu dan bapakku pun juga di neraka, kata Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah itu enggak ada istilah fanatik asabiyah, enggak ada. Kalau bapaknya sendiri pun Rasulullah mengatakan sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka, bayangkan. Menunjukkan bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum, tidak benar orang-orang yang mengatakan kedua orang tuanya Rasulullah itu meninggal dalam keadaan Islam. Nah, kemudian setelah itu awal mulanya dalam keadaan jahiliyah. Setelah itu apa? Dihidupkan kembali, masuk Islam, mati kembali, katanya itu riwayat yang dhaifah. Paham ya? Itu kisah-kisah yang tidak benar. Nah, ibunya bagaimana ibunya? Kafirah atau muslimah ibunya? Kafirah. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhanni." Aku minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan buat ibuku, tapi aku enggak diizinkan, bayangkan. Kalau seandainya ibunya muslimah, diizinkan atau enggak? Diizinkan. Wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adhinani. Akhirnya aku minta izin lagi untuk mengunjungi kuburannya, aku diizinkan. Mahum salah ya? Naam. Fa waqa'a kama akhbara alimul ghaib wasyahadah, maka terjadilah sebagaimana yang telah dikabarkan oleh zat yang mengetahui perkara ghaib dan juga na barakallahu fikum menyaksikan atau memiliki apa saksi-saksi tersebut. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, berarti sudah kita selesaikan bacaan kita terhadap penjelasan ringkas terhadap surat Al-Masad atau surat Al-Lahab yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Insyaallah taala untuk pembahasan yang berikutnya surat Al-Ikhlas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.